Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dan saya M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Treasury Digital IDX Channel. Ya, Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula rekap kinerja portofolio Anda di tengah tren penguatan yang terjadi? Indeks harga saham gabungan atau IHSG sehingga berhasil berada di atas level psikologis 6 ribuan. Tren penghijauan indeks domestik ini cukup menarik perhatian pelaku pasar lantaran terjadi di tengah capital outflow yang terus mengalir. Seiring aksi jual yang secara konsisten masih dilakukan oleh sejumlah investor asing. Lalu dengan kondisi pasar yang demikian, kiranya isu dan sentimen apa saja yang menurut Anda menarik dan penting untuk dicermati sebagai bahan pertimbangan dalam menata strategi investasi selanjutnya? Namun demikian, di luar isu dan sentimen, izinkan kami dari tim redaksi IDX Channel membawakan 5 berita terpopuler dan paling diminati di sepanjang Selasa 14 Juli 2026 oleh para pembaca idxchannel.com. Termasuk juga Anda, para pembaca setia portal ekonomi, bisnis, dan pasar modal tercepat dan terpercaya IDX Channel. Sobat Investor, berikut ini berita pertama. BI lengkapi fitur IDX Mobile. Investor kini bisa pantau free float hingga kepemilikan saham. Ya, membuka program Top 5 edisi malam hari ini, kabar utama masih datang dari regulator sekaligus operator pasar modal nasional, yaitu Bursa Efek Indonesia atau BEI, yang baru saja melengkapi fitur yang tersedia dalam platform IDX Mobile sebagai bentuk penguatan infrastruktur digital demi meningkatkan transparansi pasar modal nasional secara keseluruhan. Minat pembaca setia IDX Channel terhadap kabar dari BI tersebut rupanya begitu besar yang terlihat dari kembali masuknya berita ini dalam daftar berita-berita terpopuler IDX Channel dalam 2 hari berturut-turut. Hal ini tentu menunjukkan bahwa traffic keterbacaan atas berita ini masih demikian tinggi hingga menginjak hari kedua pasca diterbitkannya. Sebenarnya diberitakan sebelumnya bahwa terhitung sejak Jumat lalu 10 Juli 2026, BI telah resmi meluncurkan 3 sub-fitur baru pada menu Listed Company Disclosure di aplikasi IDX Mobile yang meliputi informasi share ownership, informasi tentang free float, serta data terkait emiten-emiten dengan tingkat kepemilikan saham tinggi atau high shareholding. Dalam keterangan resmi yang telah dipublikasikan, pihak BI menyatakan bahwa langkah pengembangan fitur ini sengaja dilakukan untuk menyajikan data yang lebih komprehensif bagi investor dalam menganalisis perusahaan tercatat. Tak hanya itu, langkah pengembangan kali ini juga sekaligus menjadi implementasi atas agenda reformasi pasar modal dalam memperluas akses investor terhadap data yang kredibel demi mendukung pengambilan keputusan investasi yang lebih akurat. Masuk ke berita kedua, Dirut BI tegaskan anjloknya IHSG tak ada kaitan dengan pidato Presiden. Selanjutnya kita masuk ke berita kedua, di mana kita masih akan membahas terkait pernyataan resmi BI yang baru saja disampaikan oleh sang direktur utama, yaitu Jeffrey Hendrick, terkait spekulasi pasar yang diantaranya menengarai bahwa tren penurunan IHSG yang sempat terjadi merupakan imbas dari pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam keterangan resminya kepada media, Jeffrey secara tegas membantah spekulasi tersebut dengan menjelaskan bahwa pelemahan indeks lebih didorong oleh tren keluarnya dan asing ke luar negeri, di mana kondisi tersebut tidak tepat bila dikaitkan dengan situasi politik, termasuk diantaranya apa yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya. Menurut Jeffrey, faktor utama yang memengaruhi pasar saat ini lebih pada tingginya ketidakpastian ekonomi global. Tanya itu, Jeffrey juga menjelaskan bahwa korelasi antara aktivitas politik dengan keputusan investasi di pasar modal kini dinilai semakin mengecil dibanding dengan yang memang pernah terjadi pada beberapa dekade lalu. Tren mengecilnya sentimen dari politik tersebut dinilai Jeffrey merupakan fenomena global yang juga terjadi di berbagai negara dengan tingkat kematangan ekonomi dan industri pasar modal yang lebih tinggi. Berikutnya kita beranjak ke berita ketiga. BI gandeng Kementerian Ekraf dorong IPO industri kreatif.
Masih berkutat tentang kabar terbaru dari Bursa Efek Indonesia, kini berita yang kita bahas yaitu terkait upaya BI dalam mendorong perusahaan-perusahaan di sektor ekonomi kreatif agar bisa turut mengakses dan memanfaatkan manfaat pendanaan dari industri pasar modal yang diantaranya dapat dilakukan melalui penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering alias IPO. Menurut Direktur Utama BI, Jeffrey Hendrik, langkah pengembangan emiten dari sektor ekonomi kreatif memang sengaja dilakukan sebagai upaya untuk memperluas variasi perusahaan tercatat yang ada di pasar modal nasional. Karenanya, guna mendukung upaya tersebut, Jeffrey menyebut bahwa pihaknya kini tengah menjajaki potensi kerjasama dan diskusi komprehensif bersama Kementerian Ekonomi Kreatif demi bisa mempersiapkan ekosistem yang sekiranya dapat mendukung industri kreatif agar bisa dan tertarik untuk melantai di bursa saham domestik. Bagi Jeffrey, pembukaan akses pendanaan melalui pasar modal tidak hanya memberikan alternatif pembiayaan bagi perusahaan, namun juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk dapat berinvestasi di sektor ekonomi kreatif yang selama ini telah berkembang cukup pesat. Berikutnya kita akan masuk pada berita keempat. Kospi Korsel jatuh hingga 9%. Saham chip SK Hynix dan Samsung tumbang. Berikutnya dari Bursa Efek Indonesia kita akan beralih ke bursa saham Korea Selatan yang terpantau mengalami pelemahan cukup tajam pada pekan Senin 13 Juli 2026 kemarin. Dengan posisi indeks acuan Kospi merosot hingga lebih dari 8%. Praktis porsi merosotnya indeks Kospi kali ini tercatat sebagai level terendah dalam hampir 2 bulan terakhir. Menurut kalangan analis saham global, tren memerahnya indeks Kospi ini lebih dipicu oleh aksi jual besar-besaran pada saham-saham produsen chip, terutama SK Hynix, di tengah kekhawatiran bahwa rally yang didorong oleh tren kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence alias AI yang mulai kehilangan tenaga. Dalam catatan perdagangan yang tersedia, nampak bahwa indeks Kospi tutup melemah sebesar 8,95%. Menuju level 6.806,93 yang notabene merupakan posisi terendah sejak 20 Mei 2006 lalu. Akibatnya, sebagai imbas dari penurunan tajam kali ini, telah memicu aktivasi mekanisme sidecar, yaitu penghentian sementara perdagangan algoritmik, demi meredam volatilitas pasar yang sedang terjadi. Terakhir, guna menutup program Top 5 edisi malam ini, kita masuk pada berita kelima. BFI Finance atau BFIN tanggapi isu merger dengan Bank Jago atau Arto. Kini kita sampai pada berita terakhir, di mana kabar terbaru datang dari wacana tentang rencana merger antara PT BFI Finance Indonesia atau TBK atau BFIN dengan PT Bank Jago TBK atau Arto yang sempat marak beredar di kalangan pelaku pasar modal domestik. Spekulasi pasar ini merebak seiring dengan informasi dari Taipan senior di sektor perbankan yaitu Jerry Eng yang notabene merupakan salah satu investor dari kedua emiten tersebut yang sedang mengkaji strategi dan pendekatan investasi yang bakal diterapkan pada emiten-emiten di bawah kepemilikannya. Sementara terkait spekulasi yang berkembang di pasar tersebut, pihak BFI Finance pun ikut angkat bicara bahwa dalam perbincangan terkait dinamika saham seperti rencana merger yang merebak kali ini, perseroan tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh mengingat hal tersebut lebih berada pada ranah pemegang saham. Karenanya yang bisa dilakukan BFI Finance saat ini yaitu memastikan komitmen perseroan untuk selalu dan senantiasa mematuhi seluruh ketentuan pasar modal dengan bakal menyampaikan setiap informasi atau fakta material kepada publik sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, demikian Top 5 Edik Channel edisi kali ini. Saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Semoga segala berita dan informasi yang telah kami sampaikan dapat menjadi gambaran serta tambahan pertimbangan yang bermanfaat dan cukup membantu bagi Anda Sobat Investor dalam menata strategi serta menetapkan berbagai perusahaan investasi di bursa saham domestik. Dalam hal ini kami juga senantiasa dan tak henti-hentinya mengingatkan bahwa segala keputusan berinvestasi baik itu pembelian maupun penjualan saham
Sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Yang bisa kami sampaikan adalah selalu bijaklah dalam berinvestasi. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.